Komisi 1 DPR Republik Indonesia Effendi Simbolon sempat mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa TNI layaknya gerombolan. Dalam kesempatan yang sama, Effendi bahkan juga sempat menyinggung terkait hubungan antara Panglima TNI dan KSAD yang disebut tampak tidak harmonis. Pernyataan itu disampaikan Effendi di ruang rapat Komisi 1 DPR Senayan, Jakarta pada Senin 5 September 2022 lalu. Buntut pernyataan itu, kini Effendi Simbolon dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Laporan dilayangkan oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan atau GMPPK pada Selasa 13 September 2022 hari ini. Wakil Ketua MKD Nazarudin Dekgam menjelaskan, pokok pengaduan DPP GMPPK adalah Effendi Simbolon melanggar kode etik anggota DPR RI pada sidang rapat kerja dengan Kemenhan dan Panglima TNI Komisi 1 DPR RI tanggal 5 September 2022. Dalam rapat tersebut, Effendi Simbolon memang sempat menyebut TNI kayak gerombolan. Tak hanya itu, dia menyinggung ketidakharmonisan di tubuh TNI. Pernyataan itu diduga melanggar kode etik bab 2 bagian ke-1 kepentingan umum pasal 2 ayat 2 jungto bagian kedua, integritas pasal 3 ayat 1 dan 4 serta pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2. Sebelumnya diberitakan dalam rapat pada Senin pekan lalu, Effendi berseloroh ketidakharmonisan hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan dan 4 serta pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2. Sebelumnya diberitakan dalam rapat pada Senin pekan lalu, Effendi berseloroh ketidakharmonisan hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Dudung Abdurrahman. Rapat dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Yugo Margono, dan KSAU Fajar Prasetyo dari unsur pimpinan TNI. Effendi heran mengapa kedua pimpinan di TNI itu saling mempertahankan egonya masing-masing. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD buntut pernyataannya. Hal ini terkait dengan sejumlah isu yang disinggungnya dalam rapat kerja Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan dan TNI beberapa waktu lalu, termasuk soal isu ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Dilansir oleh Tribun News, Effendi Simbolon dilaporkan oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan atau GMPPK pada Selasa 13 September. Laporan ini dibenarkan oleh Wakil Ketua MKD Nazarudin Dekgam saat dikonfirmasi. Menurut Nazarudin, pokok pengaduan DPP GMPPK adalah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan politisi PD Perjuangan itu saat rapat kerja Komisi 1 dengan Kemenhan dan TNI pada 5 September lalu. Disebutkan, Effendi diduga melakukan upaya penggiringan opini publik untuk memecah belah antara Kasat dengan Panglima TNI. Sebagaimana diketahui, dalam rapat tersebut, Effendi menyinggung sejumlah hal terkait dengan kondisi internal TNI, seperti disharmoni hingga pembangkangan, bahkan Effendi menyebut TNI seperti gerombolan. Tak hanya itu, Effendi juga membawa sejumlah isu yang tengah hangat diperbincangkan, seperti kasus mutilasi warga sipil Papua hingga tak lulusnya anak Kasat di Akademi Militer. Effendi juga secara belak-belakan mengungkap isu ketidakharmonisan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Terkait isu ini, baik Andika ataupun Dudung sudah memberikan penjelasan pada publik. Ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini? Ya, kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini.
Anggaran sudah hampir pastilah sama. Mungkin nggak perlu lagi dibantu. Tapi ada apa di TNI ini perlu kita. Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua fraksi prihatin. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon kini tengah menjadi sorotan. Ucapannya yang menyinggung TNI seperti gerombolan dan ormas mendapat kecaman dari sejumlah anggota TNI. Atas tindakannya itu, Effendi Simbolon kini resmi dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD. Diketahui ia dilaporkan ke MKD oleh DPP Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan atau GMPPK. Effendi disebut telah melakukan pelanggaran dengan mengatakan hal yang menyinggung TNI sebagai institusi negara. Pokok pengaduan tersebut berisi tudingan bahwa Effendi melanggar kode etik anggota DPR RI pada Senin 5 September 2022 lalu. Pernyataannya itu ia sampaikan dalam rapat pembahasan anggaran antara Komisi 1 DPR dan Kemenhan serta TNI. Saat itu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa hadir, sedangkan dari Kemenhan diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra. Selain itu, semua Kepala Staf Angkatan hadir, kecuali KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Awalnya, Effendi geram karena menemukan banyak ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan yang terjadi di tubuh TNI. Selanjutnya, Effendi menyoroti pihak yang tidak menghadiri rapat. Padahal Andika, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo memenuhi panggilan. Effendi pun mempertanyakan apa yang sedang terjadi di tubuh TNI. Ia lantas menyebut TNI seperti gerombolan bahkan ormas lantaran disebutnya tak ada kepatuhan. Effendi lantas mengingatkan bahwa yang menjadi penggerak bukan hanya Presiden melainkan juga DPR. Ia juga menegaskan tanpa persetujuan DPR, Presiden tak akan bisa menggerakkan TNI. Disebutnya TNI hanya instrumen, sedangkan Jenderal TNI dikatakan Effendi hanya sebagai nahkoda sesaat. Oleh karena itu, ia meminta agar para petinggi TNI menyelamatkan institusinya soal adanya dugaan ketidakpatuhan di tubuh TNI. Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua fraksi prihatin. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Saya mohon maaf atas apapun perkataan saya. Pasca heboh pernyataan anggota DPR RI Effendi Simbolon yang menyebut TNI adalah gerombolan ormas, kini pihaknya menyampaikan permintaan maaf. Hal itu disampaikan di gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Rabu 14 September 2022. Pihaknya menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh prajurit, baik yang masih bertugas maupun yang sudah purna.
Pihaknya meminta maaf bila pernyataannya menyinggung dan menyakiti prajurit TNI dari Tamtama, Bintara, Perwira, dan Sesepuh. Ia menyampaikan tak ada maksud menyatakan hal yang sekarang sedang bergulir. Effendi juga menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsikal Fajar Prasetyo. Pihaknya meminta maaf jika para pemimpin TNI juga ikut merasa tak nyaman atas perkataannya. Seperti diketahui dalam rapat dengar pendapat bersama TNI, Effendi Simbolon menyebut TNI gerombolan dan menyamakan dengan ormas. Hal ini langsung mengundang kemarahan banyak prajurit TNI dari berbagai pangkat. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya, kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas, yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan, seperti ormas. Nah itulah, kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah yang berikutnya, saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai Perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Saya, Dandim 0623 Cilegon. Sejumlah personel TNI marah seusai anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon menyinggung TNI seperti gerombolan hingga ormas. Kecaman itu salah satunya datang dari Letkol Infanteri Ari Widyo Prasetyo, Komandan Kodim 0623 Cilegon. Ia hingga menggebrak meja dan meminta agar Effendi segera meminta maaf secara terbuka atas ucapannya itu. Kemarahan Letkol Ari tersebut diungkapkan dalam sebuah video dan beredar di media sosial. Perkara ini berawal dari Effendi Simbolon, Komisi 1 DPR yang menyebut TNI seperti gerombolan. Tanya itu, Effendi Simbolon juga menyebut hubungan Panglima TNI Andika Perkasa dan KSAD Dudung Abdurrahman tidak harmonis. Karena pernyataan itu, Letkol Ari mengaku sakit hati. Ia menilai pernyataan Effendi mengadu domba petinggi TNI dan memecah belah tubuh TNI. Diketahui Ari Widyo Prasetyo merupakan seorang letnan kolonel infanteri. Ari Widyo Prasetyo terbilang baru menjabat sebagai Komando Distrik Militer atau Kodim 0623 Cilegon. Ia menggantikan Letkol Infanteri Ageng Wahyu Ramadan. Sebagai seorang kolonel, ia memiliki rekam jejak tak sembarangan di TNI. Sebelumnya, Ari merupakan komandan di Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak. Pasukan ini termasuk pasukan elit lintas udara Kostrad. Ia memiliki rekam jejak operasi lintas udara yang kemampuannya telah diakui.
Kami dengar omonganmu, Effendi Simbolon. Kau bilang pimpinan kami, Panglima TNI Kasat, tidak harmonis. Kau bilang TNI gerombolan seperti ormas. Kami tidak terima. Darah kami mendidih. Kau Effendi Simbolon melukai kami, prajurit TNI. Kau adu domba pimpinan kami. Kau adu domba TNI. Kami, seluruh prajurit Kodim 0623 Cilegon, sakit hati. Kami sudah mengabdikan diri kami untuk NKRI, bekerja 24 jam 7 hari untuk NKRI ini. Kau bilang gerombolan, sungguh kami tidak terima. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon menyebut TNI seperti gerombolan dan ketidakharmonisan Panglima TNI serta KSAD dibahas. Terkait hal itu, sejumlah komandan Kodim atau Dandim dan Rem hingga Pangdem di berbagai daerah mengkritik pernyataan Effendi Simbolon. Dandim 0402 Ogan Komering Ilir Letkol Hendra Saputra mengecam apabila ada yang mengatakan TNI terpecah belah. Ia mengecam oknum yang menyebut TNI gerombolan ormas atau terpecah belah. Ia mengatakan seluruh lapisan TNI dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta Panglima TNI sampai ke jajaran paling bawah tetap solid dan profesional. Menurutnya, pernyataan itu hanya ingin memecah solidaritas TNI lantaran oknum anggota dewan tersebut memiliki kepentingan lain. Bahkan ia mengatakan oknum tersebut akan berurusan dengannya dan siap dicopot dari jabatan demi keutuhan dan marwah TNI. Dandim 0905 Balikpapan, Kolonel Infantri Faisal Rizal turut menolak keras pernyataan yang diutarakan oleh Effendi Simbolon. Pernyataan Effendi dinilai mendiskreditkan TNI dan mengadu domba antara pimpinan TNI. Ia menegaskan tidak ada perpecahan dalam tubuh instansi TNI. Pihaknya tetap dalam satu rantai komando dengan pimpinan TNI. Komandan Korem 073 Makutarama Kolonel Infantri Purnomo Sidi mengaku tersinggung dengan pernyataan Effendi Simbolon. Menurutnya TNI adalah tentara nasional, tentara pejuang, dan tentara rakyat. Panglima Kodam 17 Cendrawasih Mejan Muhammad Saleh Mustafa menyayangkan pernyataan anggota Komisi 1 Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan. Ia menegaskan tak ada sifat gerombolan dari TNI karena institusi militer seperti TNI merupakan organisasi yang menjiwai dan dijiwai rakyat. Mustafa menambahkan, TNI merupakan alat dan pemersatu bangsa. Para prajurit TNI juga turut menyampaikan rasa tidak terimanya dan mendesak Effendi untuk menyampaikan permintaan maaf. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan? Lebih-lebih dari ormas. Kami tidak terima. Jangan adu domba TNI. TNI tetap solid. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kamu segera minta maaf secara terbuka. Effendi Simbolon, saya prajurit TNI tidak menerima atas statement yang kau ucapkan bahwa TNI seperti gerombolan. Kau bilang TNI gerombolan seperti ormas. Kami tidak terima. Darah. Hai Effendi Simbolon, apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan? Beberapa waktu belakangan sejumlah anggota TNI Angkatan Darat bereaksi atas pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon yang menyinggung soal kondisi internal TNI beberapa waktu lalu. Menanggapi reaksi tersebut, Dinas Penerangan TNI AD membantah pihaknya mengeluarkan instruksi khusus terkait hal itu. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan,
Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Dilansir oleh Tribunnews, bantahan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD atau Kadispenat Brigjen TNI Hamim Tohari dalam keterangannya pada Selasa 13 September. Hamim menerangkan saat ini siapapun bisa menyampaikan pendapat dan mengakses media sosial termasuk dari prajurit TNI AD. Ia menilai hal tersebut merupakan reaksi spontan atas pernyataan yang dianggap memancing kegaduhan. Meski begitu, Hamim menegaskan tidak ada instruksi atau perintah khusus untuk menyampaikan reaksi tersebut. Untuk diketahui, beredar beberapa video di media sosial yang berisi pernyataan sejumlah prajurit TNI AD menanggapi ucapan Effendi Simbolon dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI bersama Kemenhan dan TNI pada 5 September lalu. Seperti dari seorang prajurit bernama Kopral Arif dan Dim Cilegon dan beberapa anggota TNI lainnya. Mereka menyatakan tidak terima disebut sebagai gerombolan dan mendesak Effendi untuk menyampaikan permintaan maaf. Sementara itu, Effendi juga telah dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD pada Selasa 13 September. Laporan dibuat oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan atau GMPPK. GMPPK menilai ucapan Effendi telah melanggar kode etik anggota Dewan. Sementara itu, Effendi Simbolon akan menggelar konferensi pers terkait hal ini pada Rabu 14 September. Hai Effendi Simbolon! Apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan, lebih-lebih dari ormas? Kami tidak terima. Jangan adu domba TNI. TNI tetap solid. Kami tunggu klarifikasi Anda. Bravo TNI. Effendi Simbolon, anggota Dewan Komisi 1 DPR RI. Saya, Kopral. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kamu segera minta maaf. Tidak harmonis. Kau bilang TNI gerombolan seperti ormas. Kami tidak terima. Kopral, saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saat rapat membahas anggaran Kementerian Negara atau Lembaga Kementerian Pertahanan atau TNI tahun anggaran 2023, anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon sempat menyinggung TNI. Effendi kala itu mengibaratkan TNI seperti gerombolan lantaran isu tak harmonisnya Jenderal Andika Perkasa dengan Jenderal Dudung Abdurrahman mencuat. Hal itu lantas mengundang kemarahan seorang anggota prajurit TNI Angkatan Darat Kopral II Arif. Kemarahan Arif itu diungkapkan dalam sebuah video pendek. Kini video tersebut viral dan turut diunggah balik oleh Ruhut Sitompul di akun Twitternya pada Senin 11 September 2022. Dalam video berdurasi 30 detik itu, Arif meminta agar Effendi Simbolon segera meminta maaf. Arif mengaku tak terima lantaran TNI disebut sebagai gerombolan. Oleh karena itu, ia mendesak Effendi agar segera meminta maaf secara terbuka kepada TNI. Apabila ia tak meminta maaf, Arif mengancam akan mencari Effendi hingga ke ujung dunia. Diketahui pernyataan Effendi Simbolon itu diungkapkan pada Senin 5 September. Kala itu DPR RI tengah melakukan rapat dengar pendapat bersama Kemenhan dan TNI. Namun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tak hadir dalam agenda itu. Meski demikian, Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Yugo Pargono, dan KSAU Fajar Prasetyo datang. Melihat hal itu, sejumlah anggota DPR langsung melakukan interupsi, termasuk Effendi Simbolon soal tak hadirnya Jenderal Dudung dalam rapat itu. Ia menyebut bahwa rapat tersebut sifatnya penting sehingga harus dihadiri oleh pihak terkait. Effendi lantas menyoroti kabar hubungan Panglima TNI dan KSAD yang diisukan kurang harmonis. 3. Hei, kau Effendi Simbolon, anggota Dewan Komisi 1 DPR RI. Saya, Kopral. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kamu segera minta maaf secara terbuka kepada TNI. Kalau kamu tidak minta maaf, sampai dimanapun kamu akan saya cari sampai di ujung dunia. Nih, Kopral II Arif. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini.
Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu presiden dan DPR, bukan hanya presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia Effendi Simbolon sempat mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa TNI layaknya gerombolan. Dalam kesempatan yang sama, Effendi bahkan juga sempat menyinggung terkait hubungan antara Panglima TNI dan KSAD yang disebut tampak tidak harmonis. Pernyataan itu disampaikan Effendi di ruang rapat Komisi 1 DPR Senayan, Jakarta pada Senin 5 September 2022 lalu. Buntut pernyataan itu, kini Effendi Simbolon dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Laporan dilayangkan oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan atau GMPPK pada Selasa 13 September 2022 hari ini. Wakil Ketua MKD Nazarudin Dekgam menjelaskan, pokok pengaduan DPP GMPPK adalah Effendi Simbolon melanggar kode etik anggota DPR RI pada sidang rapat kerja dengan Kemenhan dan Panglima TNI Komisi 1 DPR RI tanggal 5 September 2022. Dalam rapat tersebut, Effendi Simbolon memang sempat menyebut TNI kayak gerombolan. Tak hanya itu, dia menyinggung ketidakharmonisan di tubuh TNI. Pernyataan itu diduga melanggar kode etik bab 2 bagian ke-1 kepentingan umum pasal 2 ayat 2 jungto bagian kedua, integritas pasal 3 ayat 1 dan 4 serta pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2. Sebelumnya diberitakan dalam rapat pada Senin pekan lalu, Effendi berseloroh ketidakharmonisan hubungan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Dudung Abdurrahman. Rapat dihadiri oleh Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Yugo Margono, dan KSAU Fajar Prasetyo dari unsur pimpinan TNI. Effendi heran mengapa kedua pimpinan di TNI itu saling mempertahankan egonya masing-masing. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD buntut pernyataannya. Hal ini terkait dengan sejumlah isu yang disinggungnya dalam rapat kerja Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan dan TNI beberapa waktu lalu, termasuk soal isu ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Dilansir oleh Tribunnews, Effendi Simbolon dilaporkan oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan atau GMPPK pada Selasa 13 September. Laporan ini dibenarkan oleh Wakil Ketua MKD Nazarudin Dekgam saat dikonfirmasi. Menurut Nazarudin, pokok pengaduan DPP GMPPK adalah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan politisi PD Perjuangan itu saat rapat kerja Komisi 1 dengan Kemenhan dan TNI pada 5 September lalu. Disebutkan, Effendi diduga melakukan upaya penggiringan opini publik untuk memecah belah antara Kasat dengan Panglima TNI. Sebagaimana diketahui, dalam rapat tersebut, Effendi menyinggung sejumlah hal terkait dengan kondisi internal TNI, seperti disharmoni hingga pembangkangan, bahkan Effendi menyebut TNI seperti gerombolan. Tak hanya itu, Effendi juga membawa sejumlah isu yang tengah hangat diperbincangkan, seperti kasus mutilasi warga sipil Papua hingga tak lulusnya anak Kasat di Akademi Militer. Effendi juga secara belak-belakan mengungkap isu ketidakharmonisan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Terkait isu ini, baik Andika ataupun Dudung sudah memberikan penjelasan pada publik. Ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini? Ya, kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini. Anggaran sudah hampir pastilah sama. Mungkin nggak perlu lagi dibantu. Tapi ada apa di TNI ini perlu kita. Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf, untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu presiden dan DPR. Bukan hanya presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa presiden menggerakkan TNI.
TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua fraksi prihatin. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon kini tengah menjadi sorotan. Ucapannya yang menyinggung TNI seperti gerombolan dan ormas mendapat kecaman dari sejumlah anggota TNI. Atas tindakannya itu, Effendi Simbolon kini resmi dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD. Diketahui ia dilaporkan ke MKD oleh DPP Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan atau GMPPK. Effendi disebut telah melakukan pelanggaran dengan mengatakan hal yang menyinggung TNI sebagai institusi negara. Pokok pengaduan tersebut berisi tudingan bahwa Effendi melanggar kode etik anggota DPR RI pada Senin 5 September 2022 lalu. Pernyataannya itu ia sampaikan dalam rapat pembahasan anggaran antara Komisi 1 DPR dan Kemenhan serta TNI. Saat itu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa hadir, sedangkan dari Kemenhan diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra. Selain itu, semua kepala staf angkatan hadir kecuali KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Awalnya, Effendi geram karena menemukan banyak ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan yang terjadi di tubuh TNI. Selanjutnya, Effendi menyoroti pihak yang tidak menghadiri rapat. Padahal Andika, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo memenuhi panggilan. Effendi pun mempertanyakan apa yang sedang terjadi di tubuh TNI. Ia lantas menyebut TNI seperti gerombolan bahkan ormas lantaran disebutnya tak ada kepatuhan. Effendi lantas mengingatkan bahwa yang menjadi penggerak bukan hanya presiden melainkan juga DPR. Ia juga menegaskan tanpa persetujuan DPR, presiden tak akan bisa menggerakkan TNI. Disebutnya TNI hanya instrumen, sedangkan Jenderal TNI dikatakan Effendi hanya sebagai nahkoda sesaat. Oleh karena itu, ia meminta agar para petinggi TNI menyelamatkan institusinya soal adanya dugaan ketidakpatuhan di tubuh TNI. Kepala Staf Angkatan Darat hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas, kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu presiden dan DPR. Bukan hanya presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat. Hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua fraksi prihatin. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Saya mohon maaf atas apapun perkataan saya. Pasca heboh pernyataan anggota DPR RI Effendi Simbolon yang menyebut TNI adalah gerombolan ormas, kini pihaknya menyampaikan permintaan maaf. Hal itu disampaikan di gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Rabu 14 September 2022. Pihaknya menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh prajurit, baik yang masih bertugas maupun yang sudah purna. Pihaknya meminta maaf bila pernyataannya menyinggung dan menyakiti prajurit TNI dari Tamtama, Bintara, Perwira, dan Sesepuh. Ia menyampaikan tak ada maksud menyatakan hal yang sekarang sedang bergulir. Effendi juga menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsikal Fajar Prasetyo. Pihaknya meminta maaf jika para pemimpin TNI juga ikut merasa tak nyaman atas perkataannya. Seperti diketahui dalam rapat dengar pendapat bersama TNI, Effendi Simbolon menyebut TNI gerombolan dan menyamakan dengan ormas. Hal ini langsung mengundang kemarahan banyak prajurit TNI dari berbagai pangkat. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya, kemudian bahwa itu mungkin menjadi
tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas. Yang sejatinya, sejujurnya, saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah yang berikutnya, saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak, ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Saya, Dandim 0623 Cilegon. Sejumlah personel TNI marah seusai anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon menyinggung TNI seperti gerombolan hingga ormas. Kecaman itu salah satunya datang dari Letkol Infanteri Ari Widyo Prasetyo, Komandan Kodim 0623 Cilegon. Ia hingga menggebrak meja dan meminta agar Effendi segera meminta maaf secara terbuka atas ucapannya itu. Kemarahan Letkol Ari tersebut diungkapkan dalam sebuah video dan beredar di media sosial. Perkara ini berawal dari Effendi Simbolon, Komisi 1 DPR yang menyebut TNI seperti gerombolan. Tanya itu, Effendi Simbolon juga menyebut hubungan Panglima TNI Andika Perkasa dan KSAD Dudung Abdurrahman tidak harmonis. Karena pernyataan itu, Letkol Ari mengaku sakit hati. Ia menilai pernyataan Effendi mengadu domba petinggi TNI dan memecah belah tubuh TNI. Diketahui Ari Widyo Prasetyo merupakan seorang letnan kolonel infanteri. Ari Widyo Prasetyo terbilang baru menjabat sebagai Komando Distrik Militer atau Kodim 0623 Cilegon. Ia menggantikan Letkol Infanteri Ageng Wahyu Ramadan. Sebagai seorang kolonel, ia memiliki rekam jejak tak sembarangan di TNI. Sebelumnya, Ari merupakan komandan di Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak. Pasukan ini termasuk pasukan elit lintas udara Kostrad. Ia memiliki rekam jejak operasi lintas udara yang kemampuannya telah diakui. Kami dengar omonganmu, Effendi Simbolon. Kau bilang pimpinan kami, Panglima TNI, Kasat, tidak harmonis. Kau bilang TNI gerombolan seperti ormas. Kami tidak terima. Darah kami mendidih. Kau Effendi Simbolon melukai kami, prajurit TNI. Kau adu domba pimpinan kami. Kau adu domba TNI. Kami, seluruh prajurit,
Kodim 0623 Cilegon, sakit hati. Kami sudah mengabdikan diri kami untuk NKRI. Bekerja 24 jam, 7 hari untuk NKRI ini. Kau bilang gerombolan. Sungguh kami tidak terima. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon menyebut TNI seperti gerombolan dan ketidakharmonisan Panglima TNI serta KSAD dibahas. Terkait hal itu, sejumlah komandan Kodim atau Dandim dan Rem hingga Pangdem di berbagai daerah mengkritik pernyataan Effendi Simbolon. Dandim 0402 Ogan Komering Ilir Letkol Hendra Saputra mengecam apabila ada yang mengatakan TNI terpecah belah. Ia mengecam oknum yang menyebut TNI gerombolan ormas atau terpecah belah. Ia mengatakan seluruh lapisan TNI dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta Panglima TNI sampai ke jajaran paling bawah tetap solid dan profesional. Menurutnya, pernyataan itu hanya ingin memecah solidaritas TNI lantaran oknum anggota dewan tersebut memiliki kepentingan lain. Bahkan ia mengatakan oknum tersebut akan berurusan dengannya dan siap dicopot dari jabatan demi keutuhan dan marwah TNI. Dandim 0905 Balikpapan, Kolonel Infantri Faisal Rizal turut menolak keras pernyataan yang diutarakan oleh Effendi Simbolon. Pernyataan Effendi dinilai mendiskreditkan TNI dan mengadu domba antara pimpinan TNI. Ia menegaskan tidak ada perpecahan dalam tubuh instansi TNI. Pihaknya tetap dalam satu rantai komando dengan pimpinan TNI. Komandan Korem 073 Makutarama Kolonel Infantri Purnomo Sidi mengaku tersinggung dengan pernyataan Effendi Simbolon. Menurutnya TNI adalah tentara nasional, tentara pejuang, dan tentara rakyat. Panglima Kodam 17 Cendrawasih Mejan Muhammad Saleh Mustafa menyayangkan pernyataan anggota Komisi 1 Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan. Ia menegaskan tak ada sifat gerombolan dari TNI karena institusi militer seperti TNI merupakan organisasi yang menjiwai dan dijiwai rakyat. Mustafa menambahkan, TNI merupakan alat dan pemersatu bangsa. Para prajurit TNI juga turut menyampaikan rasa tidak terimanya dan mendesak Effendi untuk menyampaikan permintaan maaf. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan? Lebih-lebih dari ormas. Kami tidak terima. Jangan adu domba TNI. TNI tetap solid. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kamu segera minta maaf secara terbuka. Effendi Simbolon, saya prajurit TNI tidak menerima atas statement yang kau ucapkan bahwa TNI seperti gerombolan. Kau bilang TNI gerombolan seperti ormas. Kami tidak terima. Darah. Hai Effendi Simbolon, apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan? Beberapa waktu belakangan sejumlah anggota TNI Angkatan Darat bereaksi atas pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon yang menyinggung soal kondisi internal TNI beberapa waktu lalu. Menanggapi reaksi tersebut, Dinas Penerangan TNI AD membantah pihaknya mengeluarkan instruksi khusus terkait hal itu. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Dilansir oleh Tribunnews, bantahan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD atau Kadispenat Brigjen TNI Hamim Tohari dalam keterangannya pada Selasa 13 September. Hamim menerangkan saat ini siapapun bisa menyampaikan pendapat dan mengakses media sosial termasuk dari prajurit TNI AD. Ia menilai hal tersebut merupakan reaksi spontan atas pernyataan yang dianggap memancing kegaduhan. Meski begitu, Hamim menegaskan tidak ada instruksi atau perintah khusus untuk menyampaikan reaksi tersebut. Untuk diketahui, beredar beberapa video di media sosial yang berisi pernyataan sejumlah prajurit TNI AD menanggapi ucapan Effendi Simbolon dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI bersama Kemenhan dan TNI pada 5 September lalu. Seperti dari seorang prajurit bernama Kopral Arif, Dandim Cilegon, dan beberapa anggota TNI lainnya.
Mereka menyatakan tidak terima disebut sebagai gerombolan dan mendesak Effendi untuk menyampaikan permintaan maaf. Sementara itu, Effendi juga telah dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD pada Selasa 13 September. Laporan dibuat oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan atau GMPPK. GMPPK menilai ucapan Effendi telah melanggar kode etik anggota Dewan. Sementara itu, Effendi Simbolon akan menggelar konferensi pers terkait hal ini pada Rabu 14 September. Hai Effendi Simbolon, apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan, lebih-lebih dari ormas? Kami tidak terima. Jangan adu domba TNI. TNI tetap solid. Kami tunggu klarifikasi Anda. Bravo TNI. Effendi Simbolon, anggota Dewan Komisi 1 DPR RI. Saya, Kopral. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kamu segera minta maaf. Tidak harmonis. Kau bilang TNI gerombolan seperti ormas. Kami tidak terima. Kopral, saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saat rapat membahas anggaran Kementerian Negara atau Lembaga Kementerian Pertahanan atau TNI tahun anggaran 2023, anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon sempat menyinggung TNI. Effendi kala itu mengibaratkan TNI seperti gerombolan lantaran isu tak harmonisnya Jenderal Andika Perkasa dengan Jenderal Dudung Abdurrahman mencuat. Hal itu lantas mengundang kemarahan seorang anggota prajurit TNI Angkatan Darat Kopral II Arif. Kemarahan Arif itu diungkapkan dalam sebuah video pendek. Kini video tersebut viral dan turut diunggah balik oleh Ruhut Sitompul di akun Twitternya pada Senin 11 September 2022. Dalam video berdurasi 30 detik itu, Arif meminta agar Effendi Simbolon segera meminta maaf. Arif mengaku tak terima lantaran TNI disebut sebagai gerombolan. Oleh karena itu, ia mendesak Effendi agar segera meminta maaf secara terbuka kepada TNI. Apabila ia tak meminta maaf, Arif mengancam akan mencari Effendi hingga ke ujung dunia. Diketahui pernyataan Effendi Simbolon itu diungkapkan pada Senin 5 September. Kala itu DPR RI tengah melakukan rapat dengar pendapat bersama Kemenhan dan TNI. Namun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tak hadir dalam agenda itu. Meski demikian, Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Yugo Pargono, dan KSAU Fajar Prasetyo datang. Melihat hal itu, sejumlah anggota DPR langsung melakukan interupsi, termasuk Effendi Simbolon soal tak hadirnya Jenderal Dudung dalam rapat itu. Ia menyebut bahwa rapat tersebut sifatnya penting sehingga harus dihadiri oleh pihak terkait. Effendi lantas menyoroti kabar hubungan Panglima TNI dan KSAD yang diisukan kurang harmonis. 3. Hei, kau Effendi Simbolon, anggota Dewan Komisi 1 DPR RI. Saya, Kopral. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kamu segera minta maaf secara terbuka kepada TNI. Kalau kamu tidak minta maaf, sampai dimanapun, kamu akan saya cari sampai di ujung dunia. Nih, Kopral II Arif. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ayo Bu, jangan malu-malu Bu. Kok aku dipanggil ibu? Ubannya tuh, campurin aja. Pakai New Henna Shampoo Hair Color. Kebaikan henna dalam 10 bahan alami. 10 tahun lebih muda, cuma 10 menit. Minggu depannya Bu, Kak. Baru New Henna Shampoo Hair Color.